Nah, teman-teman semua, ini pemasangan tindik di lidah yang dulu pernah ditindik ya. Jadi ini memang harus menambah penampilan total. Coba lihat Mbak Jessica. Lihat lah kayak gitu. Ngeri nggak? Ya kita memang harus total karena kita lagi mau terjun ke suatu komunitas yang melihat sejenak komunitasnya seperti itu. Jadi Mbak Jessica merubah penampilannya dengan total seperti itu. Jadi bagi teman-teman, ini Mbak Jessica udah menjawab semua pertanyaan kalian ya. Sakit nggak Mbak? Hah? Nih, coba lihat. Memang banyak sih di sini. Piro tinjane? Dulu di sini masih ada nih bekas ya, di sini ada. Oh, oke, sip. Sekarang yang belum tertutup aja, masih lubang sampai saat ini ya. Masih lubang sampai saat ini hanya di lidah. Dulu ada di sini ada. Ini cepak potongannya gitu kan. Sekarang udah berubah total. Dan untuk totalitas aja menjawab tantangan Anda, saya harus merubah lagi dan memasang lagi. Saya sudah merubah penampilan saya untuk hari ini ya, menjawab pertanyaan Anda dan tantangan Anda. Ikuti perjalanan saya untuk mencari sasaran. Nah, disinilah Victory Park, tempat anak-anak Indonesia. Di sini berbagai macam model ya, ada dari A sampai Z. Dunia Muslim ada di sana, dunia TB nanti ada di mana. Kita coba untuk mencari sasaran, berkenalan dengan anak-anak TB atau tomboy dunia lesbian. Ikuti video saya ya, kita akan mencari sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian yang beragama lain. Kembali lagi bersama Mbak Jessica. Hai, Mbak Coki ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Nah teman-teman semua, kalian pasti pengen penasaran cerita kelanjutannya Mbak Coki kemarin ya. Iya Mbak? Iya. Gimana kemarin? Alhamdulillah banyak sekali support negatif. Iya. Jadi Dan ini semakin membuat saya tertantang untuk menunjukkan apa misi dan tujuan saya di sini. Bukan karena saya ingin terkenal dan bukan pansos, bukan ingin berharap perbanyak follower atau gimana, tidak. Tujuan saya di sini adalah mengajak teman-teman semuanya yang ragu hatinya untuk melangkah tobat ya, untuk melangkah merubah hidupnya itu seakan-akan kurang pede dan nggak ada keberanian untuk melangkah gitu. Jadi, nah teman-teman mungkin kalian yang baru menemukan channel ini penasaran kan video yang dibikin Mbak Jessica kemarin penuh dan pro dan kontra karena Mbak Jessica membuka hijab. Iya. Seperti itu. Banyak sekali komentar negatif ya. Pengen tahu kan ini komentarnya? Iya, kalian bisa banyak lihat komentarnya. Sekali ada yang bilang suatu kebodohan untuk membuka aib sendiri. Ada juga yang wis tuwek mambu lemah kakean pola. Ada juga seperti itu. Ada juga yang hati-hati ya Mbak, ojo sampai nggawe wirang. Ada juga yang seperti itu. Ada di Facebook. Ada juga yang dia nggak berani komentar ya, nggak berani komentar, tapi bikin status. Oh gitu. Iya. Nyindir. Saya tahu itu, saya tahu itu siapa dia dan saya tahu itu ditujukan untuk siapa. Oh gitu. Iya, seperti itu. Dan di sini membuat saya semakin tertantang. Dan video kali ini saya ingin mengklarifikasinya ya. Sebenarnya apa tujuan saya dan apa misi kita untuk membuat video ini gitu. Bagi anda-anda yang belum tahu dan mengerti tujuan saya, silakan komentar negatif. Saya terima dengan lapang dada gitu. Niat Mbak Jessica
Giska itu tulus teman-teman semuanya Iya. untuk bahwasanya kalau terjun terlalu dalam itu sangat merugikan. sulit dan sangat merugikan diri kita sendiri. Dan apabila kita udah terjun ke dalam, Pasti menyesal gitu. katingan pasti kayak angel gitu loh. Ada sesuatu hal yang bikin kita nyaman di sana. Sebenarnya itu menghancurkan hidup kita sendiri seperti itu. Jadi pas waktu itu kan kita sempat voice-nya psikoponya Iya, kita silent ya, kita silent dan untuk menjaga privasi. Untuk menjaga privasi, dan mungkin karena lalu lalang orang, jadi ada yang tersendat-sendat video kemarin, saya mohon maaf ya. Karena memang pengambilan gambar dari jarak Dari jauh. jauh, karena itu menjaga privasi gitu kan. Karena sebuah komitmen seorang TB itu jangan usik kehidupan saya tidak akan mengusik kehidupan Anda. Itu. Jadi itu udah menjadi apa ya, komitmen dia gitu loh. Jadi saya sendiri bisa tahu karena saya dulu seperti itu gitu loh. Saya ingin ceritakan sekarang ya, apa sebenarnya pembicaraan kemarin sama Pada seorang penasaran itu, teman-teman. sama seorang tomboy itu, dan saya ingin mengatakan bahwa dia aslinya dari NTB ya. NTB. Untuk nama saya nggak bisa sebutkan ya. Nggak Bahkan bisa sempat ngasih nomor telepon ya. sempet. Dan di sini memang saya benar-benar mencoba gimana cara pembicaraan, cara saya bicara. Semoga ini dia supaya nggak curiga gitu loh. Dan dia percaya bahwa saya di sana itu saya lesbi gitu loh. Jadi kayak seakan-akan ini seperti saya gitu. Makanya dia dengan relax, dengan enjoy ngobrol sama saya dan memberikan nomor telepon saya untuk berkelanjutan berbicara gitu loh. Nah, di sana pertama saya hanya ungkapin rasa gimana sebagai basa-basi waktu itu karena membahas KTP Hongkong ya, KTP ID card Hongkong. Terus habis itu saya kenalan dan di sana saya langsung panggil Koko. Langsung to the point aja. To the point karena saya tahu Sudah tahu arahnya. bahwa seorang tomboy itu sangat merasa dihormati bila dipanggil Koko. Oh gitu ya. Iya. Seneng gitu ya artinya. Wah, seneng gitu. Kayak menunjukkan wah penampilan saya dan fashionable saya ini bener-bener kayak cowok gitu loh. Jadi dia gitu, sangat gitu. bangga kalau dipanggil Koko. Dan di sana saya langsung panggil Koko. Itu yang merasakan sampean dulu pas waktu posisi itu ya. Ya seperti itu gitu loh. Jadi ya seperti itulah gitu loh. Jadi nih saya langsung panggil Koko ya, kenalan namanya siapa, aslinya di mana, dan to the point. Di sini kita satu poin yang sangat penting saya tanyakan di sini. Saya langsung to the point. Koko punya pasangan? Dan dia jawab punya. Dan dia pun merespek pembicaraan, Langsung, merespon gitu maksudnya. Terus habis itu dia ngomong juga, saya langsung ngomong, maaf Koko, nanti kalau pasangan Anda jealous atau cemburu gimana? Oh tenang saja, bahwa pasangan saya itu tidak cemburuan gitu, sembarangan gitu. Oke, kita enjoy bicara. Dan saya udah lama masuk dunia lesbi. Dan dia pun langsung ngobrol, udah lama sekali sejak saya berada di Taiwan. Di Taiwan beberapa tahun, terus balik ke sini. Dan saya pun ngomong, pasti Anda mempunyai alasan sendiri kenapa saya masuk, kenapa Anda masuk. Dia tahu. Dan di sini poinnya, saya tahu sebenarnya ini dosa. Saya tahu bahwa ini sebenarnya itu suatu perbuatan yang dilaknat sama Tuhan. Saya tahu. Sebenarnya saya tahu. Tapi saya nyaman di sini. Saya belum siap keluar dari dunia ini karena saya belum siap ditinggalkan sama orang yang sayang. Belum siap ditinggalkan sama teman-teman saya gitu. Ini poinnya, memang dia merasa belum siap. Sebenarnya dalam hati kecilnya juga merasa gak nyaman, gak bahagia. Dia ingin berubah. Terus saya tanya langsung, kapan Anda berubahnya? Menunggu hidayah. Nah, itu teman-teman semua. Terus kapan hidayahnya datang kok? Gak tahu. Nah, itu. Sebenarnya itu hidayah itu datang kapan saja. Ini poinnya. Tergantung kita, hati kita kapan tergeraknya gitu. Terus gimana kok dengan Anda melihat di situ di video sebelumnya kan ada ibu-ibu yang pakai hijab kan di situ. Oh iya. Nah, seperti ini videonya. ya di situ ada ibu-ibu yang hanya memandang, saya mengerti kok dunia kalian gini. Nah, ini poinnya. Tapi sambil pandangan mata yang Enggak sepele gitu loh. Jadi menyepelekan gitu. Jadi nih di sini poinnya, tidak semua orang bisa menerima dunia TB, dunia lesbi. Nah di sini sebenarnya hati kita di
gitu loh. Jadi nih udah tahu itu dosa tapi dilakukan aja kan gitu. Ibu yang pakai hijab itu. Terus kokonya tadi bilang kita nyaman. Bilang gitu spontan gitu Iya ya. spontan, kita nyaman, kita bahagia. Saya memang bukan ahli surga, saya bukan ahli agama, tapi saya juga tidak mau di neraka. Itu poinnya. Kita tahu di sini dosa, tapi kita juga nggak mau lah di neraka gitu. Jadi saya tinggal menunggu hidayah. Kapan hidayahnya nggak tahu, yang penting saya berbuat baik. Seperti nyaman dulu. Saya juga tetap beramal. Seperti itu ya. Saya tetap beramal, saya berbuat baik. Saya tidak pernah namanya munafik. Seperti itu, pembicaraan kita seperti itu gitu loh. Terus saya ngomong-ngomong, boleh saya minta nomor teleponnya, kenalan, langsung dikasih karena dia tahu pembicaraan saya seolah-olah saya memang di dunia situ gitu. Jadi enjoy kita ngomong. Tapi Mbak Jessica menurut sampean apakah semua orang TV itu segampang itu mengasihkan nomor telepon? Tidak ya? Tidak. Privasi ya? Privasi. Karena kita tidak mau mengusik dan diusik. Oh gitu. Seperti itu. Jadi kayak punya dunia sendiri. Jadi Mbak Jessica itu dengan mudah bisa mendapatkan nomor telepon itu? Iya, karena dengan pembicaraan saya yang lunak, seakan-akan saya masuk dunia situ dan seakan-akan kita sama gitu loh. Jadi dengan mudah aja. Dia panggil saya Amoy. Amoy gitu ya? Panggilnya Amoy, adik maksudnya gitu. Amoy karena saya langsung panggil Koko. Jadi dia merasa wah inilah saya gitu. Jadi senang teman-teman semua. Jadi itu sebatas pembicaraan singkat tetapi bermakna. Intinya seperti itu. Pada waktu itu nggak bisa kita tampilkan ya. Nggak bisa karena privasi. Tahulah. Jadi mungkin banyak teman-teman yang penasaran ngomongin apa sih Mbak Jessica. Iya. Dan ada juga yang mengira bahwa saya ini bicara sama laki-laki. Oh gitu. Padahal itu cowok teman-teman. Kita blur, memang sengaja kita blur. Itu cewek. Sebenarnya cewek yang tomboy gitu. Jadi mohon maaf ya yang komentar bahwa di situ saya cari target dikiranya target laki-laki, itu salah. Nah, di sini sebenarnya adalah cewek yang berdandanan tomboy. Jadi seperti cowok. Jadi Mbak Jessica ini sebetulnya pas waktu mau mengadakan eksperimen ini benar-benar perang batin teman-teman semua. Jadi Mbak Jessica benar-benar pengen target ini visi misinya ada tujuan yang baik, ada tujuan depan, sendiri gitu. Bukan hanya ingin mencari sensasi, follower atau sensasi dan cari biar terkenal, tidak. Saya bukan itu tujuan saya. Apalagi keluarganya, teman-teman semua kalian tahu ya. Banyak sekali komentar negatif. Keluarganya gimana Mbak? Marah iya. Kenapa kamu membuat aib kamu sendiri? Saya yakin kok di sini, saya yakin bahwa saya di sini tujuan saya adalah merubah dan mengajak teman-teman yang malu untuk mau berbuat baik sebelum pulang. Iya gitu loh, sebenarnya di situ tujuan saya. Karena kalau nanti telat, Anda udah dandanan seperti itu, pulang berubah penampilan bagaimanapun akan ketahuan. Kasihan, jangan sampai membuka mencoreng nama baik keluarga dengan tingkah kita yang di sini. Janganlah kamu egois. Kita masih membawa nama keluarga di belakang kita gitu. Jadi sebelum itu terjadi, ayolah kita berubah. Kapan sih? Katanya kan aku tinggal menunggu hidayah. Hidayah itu sebenarnya datang kok kapan saja. Jangan merasa takut. Apalagi Mbak Jessica anaknya ya sempat komplain juga, kritik sama mamanya. Kenapa mama seperti itu? Kenapa mama membuka hijab lagi? Kenapa mama kenalan sama tomboy lagi? Apakah mama masuk dunia itu? Banyak sekali komentar dari anak saya. Langsung WhatsApp saya masuk, semuanya banyak. Gitu. Dan saya mohon maaf semuanya ya yang komentar negatif. Saya berterima kasih di sini karena dengan komentar negatif Anda semakin memacu saya bahwa saya di sini ini benar-benar ingin membantu teman-teman yang masih ingin merangkul semuanya. Ayolah kita bertobat. Jadi kita punya visi misi seperti banget. Iya betul sekali. Bukan berarti saya berhijab saya jadi sok suci, tidak. Saya bukan ahli agama, jujur. Saya cuma memulai dari nol. Karena sudah merasakan bahwa di dunia itu sangat merugikan dan menyesal berkepanjangan. Benar sekali gitu loh. Dan efeknya penyakit itu datangnya dari mana sih? Penyakit itu satu dari hati, perasaan dan otak.
dan pola makan gitu kan. Apa yang kita konsumsi itu yang kita tabung, dan apa yang kita pikirkan itu yang akan keluar dan terjadi. Oh gitu. Lah nggak, maksudnya pada waktu dunia itu apa sih Mbak yang sering dimakan orang teman-teman seperti itu? Sebenarnya ya sama apa yang Sama kita ya? makan, cuma kita sembarangan kayak rokok lamino lah, itu loh yang kumaksud seperti gitu. seperti itu. Efeknya itu seperti saya pengapuran, dan sampai saat ini pun nih baru beli lagi teh Minum teh untuk pembersihan darah saya yang mengendap yang mengendap racun-racun yang dulu yang itu. dulu pernah Ya. dimasukkan secara Iya, tidak langsung. secara tidak langsung nabung bebet. Bukan nabung uang, tapi nabung bebet penyakit. Iya. Nah, Dan sama saya masuk juga beli juga. Renovus nih untuk pembersihan. Nah teman-teman semua, Renovus ya ini. Ya, Renovus. Ini sangat bagus sekali produknya. Kemarin juga kita demokan produknya yang kalian tahu ya teman-teman semua ya. Kita tidak akan menjatuhkan salah satu nama produk, tetapi pada waktu itu kita hanya simpelnya saja biar teman-teman itu lebih paham seperti itu loh. Mungkin banyak di luar sana nggak ngerti Mbak. Banyak sekali yang nggak mengerti. Memang di sini semua makanan nggak ada yang nggak mengandung bahan pengawet. Betul, Semua, masa kita nggak makan? betul. Ya kita makan, tetap bagaimana kita menjaganya, menetralisirnya biar badan kita ini sehat. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jadi rasanya sakit sekali ya Mbak ya kakinya ya. Menjaga kesehatan itu murah, yang mahal itu mengobati. Betul. Seperti juga hati. Heeh. Menjaga hati itu sebenarnya itu mudah, tapi wis loro hati angel tambane. Dan untuk kalian ya yang masih tomboy, masih punya pasangan lesbian, siapkan loro hati, karena putus itu sakit hati banget. Iya. Tapi di balik sakit hati ada anugerah, ada janji Tuhan yang nggak bisa kamu, bener-bener janji Tuhan itu nyata. Saya merasakan, saya waktu putus sama pasangan saya sakitnya minta ampun, Kayak diiris-iris gitu. tiap hari nangis. Berapa kondisi itu berapa lama itu? Ya lama gitu 1 loh. bulan, 2 bulan? Ya lebih lah. Lebih ya. Kan sambil perubahan diri saya. Jadi cuma meratapi, menyesal Iya, gitu tapi di aja ya. sini lain gimana caranya? Menyibukkan diri. Jadi biar lali, lupa. dengan masalah. Jadi menyibukkan diri dengan ibadah, dengan baca-baca kitab suci, baca-baca positif. Kita berkumpul dengan orang-orang positif. Itu aja. Terus menurut sampean gimana nih target kedepannya? Apakah tetap lanjut karena banyak pro dan lanjut. kontra? Lanjut ya. Saya lanjut. Saya ingin semakin banyak komentar pedes ya. Semakin saya membuktikan. memacu bahwa saya di sini benar-benar sudah tobat. Saya benar-benar di sini ingin merubah dan berubah gitu loh. Jadi bukan saya hanya sekedar ini Siapa jempol. aja. Iya, seperti halnya kita siap lah. Ibarat kayak kupu-kupu lah. Kupu-kupu sebelum menjadi kupu-kupu yang indah menjadi sebuah ulat yang menjijikkan, ya kan? Menakutkan, menjijikkan dipandang sebelah mata. Saya siap itu, bahwa Allah itu Maha tahu, Allah Karim, Allah itu tahu apa tujuan saya dan misi saya sini, bukan untuk mencari sensasi. Saya benar-benar ingin mengajak orang-orang yang ingin menggerakkan hatinya berubah tapi takut. Sini, hubungin saya langsung, gak apa-apa. Saya siap menerima semua pertemanan dengan saya. Gimana saya menguatkan mental, siap menghadapi hidup sendiri ditinggalkan oleh dunia Anda, maksudnya teman-teman baik Anda lah, semua yang keren, yang sok cool lah itu. Saya siap merangkul dan menggandeng. Siapa yang mau Silahkan berubah, silakan. hubungi dan komen di bawah video. Silakan bisa meninggalkan WhatsApp atau bisa menghubungi Mbak Nimas ya, kalau ingin tahu kontak saya silakan, nggak apa-apa, saya siap merangkul. Saya bukan ahli agama, saya bukan bunyai ya, tapi saya ingin merubah mental aja, menguatkan mental, bagaimana mengalahkan semuanya itu, siap berdiri tegak. Karena Mbak Jessica sudah pernah mengalami lama sekali Seperti gitu, itu. ahlinya. Gimana caranya berubah? Saya belum siap. Ada yang benar-benar ya, ada yang ingin berubah tapi takut, malu. Ada juga yang sudah berubah di tengah-tengah beleot lagi karena nggak tahan dengan godaan dan cacian. Karena pasti kalau berubah dicaci maki sama teman-temannya. Lingkungan sekitar. Iya pasti. Dari pertama berubah penampilan, terus
terus berubah dengan komunitas yang beda gitu. Sekarang kayak gini aja, mau jadi apa Anda? Terus kalau ingin tahu masa depan Anda seperti apa, tengok kanan kiri Anda. Dengan siapa Anda berbicara, dengan siapa Anda, kebiasaan Anda bergerumul. Kalau Anda ingin gila, cepat berkumpul dengan orang gila, pasti Anda gila. Bukan gila otak, gila penampilan, guyu dewe segala macam. Kalau Anda ingin jadi bunyai, komunitas sama orang-orang yang agamis, religi, pasti Anda tertular di sana. Dan di sini poinnya, kalau Anda ingin berubah, berkumpullah dengan orang-orang positif. Tidak harus dengan orang yang benar-benar agamis, hijaber atau bukan. Tidak, saya tidak menyuruh Anda seperti itu. Tetapi berkumpullah dengan orang-orang yang positif dulu. Dan di sana semakin positif, semakin pasti Anda ingin tahu ternyata saya dosa ya. Pasti Anda ingin berubah ke religi. Itu otomatis. Tobat nasuha. Itu otomatis. Tobat nasuha, tobat nasuha. Bukan kita harus tobat nasuha, tidak. Memulainya itu memang berat. Tinggal Anda mampu tidak di sini. Nah, untuk target ke depan eksperimen, apakah sampean juga mau buka hijab lagi? Atau seperti apa? Tidak. Untuk eksperimen berumah saya mohon maaf, saya tidak akan membuka hijab lagi karena di sini adalah sebuah privasi dan membawa keluarga ya. Ada anak, ada orang tua, ada nama besar di belakang saya. Saya tetap fashionable seperti tomboy, tapi saya tetap berhijab. Kalian pasti penasaran, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Di sini saya juga mempunyai tujuan. Kemarin saya eksperimen buka hijab dan ternyata sangat mudah sekali untuk mencari targetnya. Betul. Nah, kenapa eksperimen berikutnya saya tetap pakai hijab tapi tetap fashionable? Di sini ada tujuan saya. Mereka penasaran, Mbak Jessica. Tujuan saya di sini poinnya aja saya kasih bocoran ya. Saya mengajak orang-orang yang masih di dunia situ, biarpun kita sudah tobat, tapi kita bisa masih bergaya cool, bergaya yang modern, bergaya yang masa kini. Tidak harus berhijab seperti orang tua. Banyak yang mencibirkan, oh saiki jilbaban, pakai gamis, pakai apa seperti emak-emak, kayak emak-emak. Tidak, salah Anda. Salah besar. Karena di sini biarpun pakai hijab, ada kok yang gayanya kayak Korean girl, kayak Japan girl, semua bisa. Tetapi tetap menjaga, menutup aurat, tapi tetap fashionable. Nah, Anda penasaran gimana penampilan saya berikutnya? Lanjut. Komentar di bawah. Kasihkan, ajukan tantangan, pertanyaan segala macam, saya akan jawab. Hanya Tuhanlah yang tahu tujuan Mbak Jessica. Dan bagi teman-teman yang suka nyinyir ataupun komen yang negatif ya silakan mau komen negatif silakan, saya terima. Karena tujuan kita itu baik teman-teman semua. Karena kalau kalian tahu di Hong Kong, dimanapun ya, mungkin kalian di sekitar Anda masih melihat teman-teman yang seperti itu, masih dalam dunia nyaman, zona nyaman, nikmati. Kita kasihan melihat seperti itu. Tujuan saya di sana sebenarnya, poinnya saya di sana. Dan kebetulan saya ketemu Mbak Jessica ini juga bukan suatu kebetulan teman-teman semua. Sebelumnya saya juga nggak kenal Mbak Jessica siapa. Nggak kenal, kita semenit kenal langsung jadi. Kita langsung bikin meeting, thread, kita jadi visi misi ngapain thread. Tanpa ada settingan, tanpa ada schedule, tanpa apa. Jadi semua real. Berjalan begitu mengalir seperti air yang mengalir. Tidak ada settingan. Dan mungkin ini adalah salah satu cara Allah memberikan Mbak Jessica untuk siapa tahu dengan cara saya ibaratnya bikin video ini, saya bisa mengajak teman-teman yang belum tobat untuk tobat. Siapa tahu Tuhan mengampuni segala kesalahan saya. Seperti itu aja. Ada yang komentar, saya suka dan salut Mbak Jessica yang pakai hijab gini-gini. Saya tetap akan pakai hijab. Saya tetap. Bagi tapi sudah mensupport, terima kasih. Terima kasih untuk bagi yang sudah negatif juga terima kasih. Semakin banyak haters, semakin dia tuh seperti ini loh Mbak Nimas. Orang yang seorang pembenci, dia itu sebenarnya sayang dalam hatinya. Karena apa? Dengan rasa kebenciannya, dia ingin tahu apa yang dilakukan Jessica. Apa sih eksperimen berikutnya si Coki? Nah, karena kebencian ini dia semakin mengintip, gitu loh. Dan di sini saya semakin menunjukkan apa misi dan tujuan saya di sini.
Dan ini bukan Mbak Jessica tidak akan melakukan 1-2 kali, mungkin akan continue Mbak ya? Akan continue sampai endingnya bahwa saya benar-benar menemukan orang-orang yang ingin kembali ke jalan yang baik. Dan di sini endingnya saya juga menunjukkan saya benar-benar udah tobat untuk anak saya. Maafin mama bahwa saya di sini benar-benar ingin mengajak teman-teman saya yang dulunya masih malu, masih berat untuk melangkah, masih ragu untuk melangkah. Saya ingin mengajaknya, merangkulnya untuk kembali hijrah. Itu aja, itu tujuan saya. Dan anaknya siapa namanya? Nadia Anggun Faradela. Dan untuk yang si mungil, Akhila Ilona Rasyel. Dan buat Dek Nadia ya, kalian nanti suatu saat akan mengerti bundanya sampean di sini seperti apa, dan mungkin suatu saat akan tujuan di sini bilang bangga. Saya ingin itu. Dan semuanya alhamdulillah anak-anak saya memang alumni Ponpes semua sih. Alhamdulillah seperti itu. Jadi biarpun sebejat-bejatnya seorang ibu, kalau sama anak Anda akan lemah. Betul. Seperti itu. Jadi gimana caranya anak mempunyai etika, akidah, akhlak yang baik. Jangan seperti ibunya. Pasti Anda juga sama seperti saya. Kalau Anda seorang ibu, pasti akan lemah di depan anak. Dan sebelum anak mengetahui semuanya tentang perbuatan itu, marilah kita kembali ke jalan yang baik. Karena gini aja, kalau Anda tidak berani melangkah, keputusan hari ini menentukan kehidupan yang akan datang kan. Jadi ayolah, ayo kita melangkah. Kalau takut Anda nggak punya teman, saya temani. Betul. Saya temani. Itu tujuan saya. Dan kalau saya melihat di Hong Kong ini, apakah Mbak Jessica aja ya yang berani dipublis? Sebelumnya ada nggak? Sebelumnya saya tidak tahu, memang saya tidak tahu ya. Tapi memang saya berani untuk, bukan berarti membuka aib saya bangga, tidak. Biarlah orang berkata apa, tetap saya tujuan. Karena prinsip saya, Anda ingin jadi pemenang apa pecundang? Betul. Penonton hanya bisa bersorak, tapi pemainlah yang menentukan. Endingnya seperti apa? Endingnya seperti apa? Jadi saya ingin menjadi orang yang benar-benar profesional, menjadi seorang pemain di sini. Saya nggak akan peduli orang bicara apa. Yang penting tujuan saya. Ya udah teman-teman. Saya mohon maaf sekali dan saya terima kasih. Di sini saya tegaskan bahwa saya ingin mengklarifikasi bahwa tujuan saya di sini bukan untuk popularitas, untuk cari sensasi, tidak. Saya ingin merangkul orang-orang yang tidak berani melangkah untuk ke jalan yang baik karena takut ditinggal teman, takut dalam hidup kesendirian tanpa ada orang yang membantu di sini, mensupport di sekelilingnya. Di sini saya ingin merangkul Anda yang ingin tergerak hatinya untuk berubah. Jangan malu, tidak harus berpakaian seperti saya tidak menuntut Anda berbaju seperti emak-emak, tidak. Tapi gimana gaya tetap fashionable tapi tetap menjaga. Jadi bagi teman-teman semua atau teman-teman yang masih dalam zona nyaman, ya, jadi kalau memang kalian pingin masih dalam zona nyaman itu, sampean harus menargetkan targetnya keluar kapan. Dan kalau memang kalian pingin ketemu dengan Mbak Jessica, silakan komen, ataupun kalau kalian nggak mau komen, boleh langsung inbox di FB saya ya, Nimas Sekar Melati ya. Jadi silakan, kita akan bantuin kalian seperti itu. Ya Mbak Jessica ya? Iya siap, saya siap membantu. Dan bagi teman-teman yang masih penasaran, jangan lupa klik tombol loncengnya karena teman-teman akan terus mengupdate video terbaru dari kita dan Mbak Jessica. Ya, tunggu eksperimen berikutnya gimana penampilan saya tetap fashionable, tetap gaya, tetap cool, tapi agamis. Dan teman-teman semua, kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Jessica ya. Sama-sama. Semoga misi kita kedua berhasil. Amin. Allah Maha tahu apa tujuan saya, itu aja. Dan oke teman-teman semua, sampai di sini podcast kita sama Mbak Jessica. Kita lanjut di podcast berikutnya dan eksperimen berikutnya yang lebih seru. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.